Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah pada materi Perbankan Syariah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dodi Alfayed, NIM 6301002000072. Kemudian Nia Maisarah, NIM 63010200074. Kemudian Muhammad Rahmatullah, NIM 6301002000086. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari perbankan syariah. Selanjutnya masuk pada penjelasan, saya akan menjelaskan pengertian dari perbankan syariah. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karenanya, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dengan rekening, mendiskonto surat wesel, membeli dan menjual surat-surat berharga. Kemudian tujuan dari perbankan syariah. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mencegah capital fight. Seperti yang kita lihat, kapital yang dimiliki oleh seorang muslim dilahirkan ke negara non-muslim untuk mendapat suku bunga atau level tertentu. Yang ketiga, jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Yang keempat, prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang kelima, dalam perbankan syariah memiliki dewan pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada. Dan yang terakhir, memberikan peluang bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain: 1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan tersebut terhadap transaksi barang dan jasa yang biasanya berkaitan dengan prinsip muamalah. Yang ketiga yaitu keharusan menghindari dari kemundaratan. Sumber hukum yang menentukan keharaman suatu barang dan jasa berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nomor 2, larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Akad terbaru adalah akad tabaruk, yaitu akad yang dimasukkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akad tabaruk ada 9 macam, yaitu al-qadr, harn, al-huwalah, al-wakalah, al-wadiah, al-kafalah, hibah, wakaf, dan sedekah. Akad tijarah yaitu akad yang membagian akad tijarah berbeda dengan akad tabaruk. Maka akad tijarah atau muwada'ah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Akad-akad jual beli yaitu bai nakdam, bai muajal, murabahah, salam, dan istisna. Akad-akad sewa menyewa yaitu ijarah muntahiyah bita malik, dan ju'alah. Selanjutnya adalah peranan bank syariah di Indonesia. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92
yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Di antara peranan bank Islam yaitu 1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, itu sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan bank syariah. Perkembangan sejarah kegiatan bank syariah di berbagai negara mengalami beberapa tahap, yaitu 1. Pada 1940-an pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan di Malaysia. Yang kedua, pada sekitar 1963 di Mesir pada berdiri Islamic Rural Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Selanjutnya, pada 1975 berdiri Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab. Pada tahun 1977 di Kuwait berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank.